Saya berharap kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga kita ini sekarang sedang menghadapi banyak tantangan, terutama masalah bulan-bulan yang curah hujan tinggi ini, yang ada kecenderungan kadang-kadang sering terjadi banjir di beberapa titik. Lagi saya pada kesempatan ini bersama Pak Agus Ali Sucipto menyampaikan permohonan maaf kalau toh masih ada beberapa titik-titik yang belum kita bisa sentuh. Karena Bapak Ibu harus menyadari bersama bahwa kami belum bisa banyak berbuat di 2025 ini, karena kami baru masuk 2025. Dan kami melakukan mengambil langkah-langkah eksekusi menggunakan secara fisik nanti di tahun 2002. Saya sudah melakukan pemetaan, tim kami sudah turun, semua pemetaan ada, dan kami sudah pasang anggaran sekitar 400 miliar untuk mengatasi semua itu di beberapa titik-titik. Ada perubahan, ada gorong-gorong, ada perubahan trotoar, termasuk memperlebar saluran irigasi, termasuk menambah pompa air di hilir, itu kalau nggak salah sekitar kekuatan 30.000 liter per detik. Sehingga dengan demikian harapan kita nanti setidaknya beberapa titik-titik yang sering terjadi kebanjiran itu minimal bisa kita atasi. Yang terakhir juga kami juga mengimbau kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama menjaga kebersihan, terutama jangan membuang sampah ke sungai. Kita tidak akan bisa hanya mewujudkan semua itu hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan oleh semua stakeholder, pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas dukungan semua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kami bersama Pak Bagus bisa memenuhi, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap kami berdua ya bisa kita buktikan. Saya melihat setelah saya amati dan beberapa, ternyata kalau mau serius, ya kan sekarang kan menyangkut masalah komitmen. Jangan setengah-setengah. Kalau mau serius, ternyata beberapa di kota pun saya ada di kota, di kota dia membuat tempat dan luasnya dia nggak banyak, dia buat 3 tempat. Ternyata dia sekarang sudah nggak ada masalah. Saya tanya, kenapa? Dia ada sampah, sampah, terutama kita, yang beragam ini, sering kan sampah upakaro, pacaran, dia semua bawa ke sana. Dan yang tidak dibawa ke sana hanya plastik. Dulu dia biasa tergantung sama alat pengangkut sampah. Sekarang dengan kondisi hujan enggak masalah. Kadang-kadang kan dengan kondisi sekarang ini kan terlambat, apalagi ada situasi lalu lintas yang agak karena ada banjir itu kan agak terlambat. Tidak ada masalah. Karena dia sudah buang ke di situ. Namun, dia ada namunnya. Membuat tubuh modern itu tidak cukup membuat saja, perlu maintenance. Nah, inilah yang perlu harus kita edukasi masyarakat nanti. Ini kan salah satu alternatif. Kalau semua masyarakat tuh mau sadar membuat seperti itu, dengan kalau dia memungkinkan untuk itu, saya kira akan jauh berkurang residu yang semestinya kita bawa, apakah itu ke TPS 3R atau ke TPS. Mungkin tidak nyampe ke TPS. Nah, maka inilah yang saya akan coba kita kembali bahas bersama Bapak Berbekal Sebadung ini untuk sama-sama menyikapi kondisi ini dengan salah satu strategi seperti tadi. Tapi ini kan salah satu strategi, salah satu upaya kita. Ada upaya-upaya lain. Mungkin kalau yang di kota Pak? Komposter itu. Saya lihat ada juga alat juga yang bisa ternyata dengan kuat itu tinggal dimasuk saja. Dimasukkannya udah bisa menjadi kompos dalam hitungan berapa ini udah bisa masuk. Ya, ada juga seperti itu. Makanya kita akan lihat nanti. Nah, kenapa kami ngundang Pak Berbekal dan Lurah Kepala Wilayah? Ya karena terkait dengan masalah penganggaran nanti. Apakah mungkin nanti sedangkan pikir apakah mungkin kita akan sharing atau bagaimana untuk tubuh modern ini? Kalau nggak salah berapa anggaran lepas itu? Ada sekitar yang bisa satu ini bisa sampai 2 juta. Kalau 1,5 sampai 2 juta. Tubuh modern. Ya, nah seperti itu. Maka nanti saya akan minta dan mungkin saya akan wajibkan Bapak Berbekal. Dan malah nanti salah satu yang menjadi indikator penilaian Bank Pura Uwet terkait dengan pengolahan sampah ini, mungkin itu akan menjadi penilaian. Seberapa banyak tingkat kesadaran masyarakat yang ditunjukkan dengan membuat tubuh modern yang memungkinkan di satu desa itu. Apakah dituangkan dalam Perpu? Kita akan segera. Maka besok itu kita rapat
berapat nanti mengundang itu sekaligus kita akan merumuskan, Pak. Kita belum terlambat lah, tapi upaya untuk itu ada. Tapi sekali lagi saya sampaikan, pemerintah tidak akan bisa berbuat maksimal tanpa dukungan masyarakat. Karena itu ayo kita sama-sama, tidak usah kita saling menyalahkan, tidak usah kita saling lempar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan saya tentu selaku pemerintah, dalam ini saya bersama Pak Wakil Bupati komit dan untuk serius penanganan masalah sampah. Jadi sekali lagi jangan sampai saling lempar dan bila perlu jangan terlalu dipolemikkan. Karena ini juga, mohon maaf, ini juga akan membuat image pariwisata kita jatuh. Bapak Ibu bisa lihat sekarang, saya belum tahu nih kunjungan wisatawan kita di tahun ini berapa. Ini saya belum tahu. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya takut ini akan menurun. Karena apa? Isu banjir, isu sampah. Ya memang kita tidak bisa pungkir dengan perkembangan media sosial sekarang. Tapi setidaknya saya mohon teman-teman media ini bantu kami untuk menyampaikan informasi yang terlalu berlebihan itu, yang wajar bagaimana kondisi. Kadang-kadang saya lihat ada di media sosial orang sudah nggak ada banjir masih dibilang banjir, ini masih banjir ada 5 menit yang lalu. Kondisi itu kan sayang dong, jangan seperti itu, kan kasihan kan. Jadi orang yang mau datang ke Bali, aduh di Bali masih banjir, orang kan berpikir seperti itu. Kompetitor kita banyak, dan kita hidup dari pariwisata. Oleh karena itulah memang masalah keamanan, kenyamanan ini memang menjadi prioritas buat kita, termasuk bagaimana masalah sampah dan termasuk juga masalah banjir. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup, saya kira ya memang termasuk Pak Gubernur kan itu langkah yang edukatif kan. Dia mau mendorong kita biar tidak terus-terusan berpikir enak, udah nggak usah mikir dengan diberikan TPA Suung, orang nggak usah lah buat tubuh modern kan, untuk juga ada kita buang sampah di TPA Suung. Tapi kan budaya itu harus kita hilangkan. Tapi memang untuk tanggal 23 ini kan saya sudah sampaikan agak mepet waktunya kan itu, pakai mepet waktunya. Tapi Pak Gubernur juga memahami, Pak Menteri juga memahami. Kita masih diberikan penguatan, tapi dibatasi juga, tidak bisa maksimal. Artinya bahwa kita disuruh dipaksa harus belajar gimana, jangan enak lu buang sampah ke tempat orang lain gitu. Itu misal contoh. Oleh karena itulah saya sekarang mencoba membuat satu strategi sekarang, karena bagaimanapun juga pengolahan sampah ini kan banyak juga dibantu oleh teman-teman swasta, ya kan? Kan banyak teman-teman swasta yang bergerak di pengolahan sampah ini, ngangkut sampah ini kan banyak membantu pemerintah juga ini. Nah ini bagaimana kita menyikapi ini, karena bagaimanapun juga biasanya dia akan bawa ke TPA Suung. Nah oleh karena itulah maka sekarang kita akan coba nanti tawarkan kepada masing-masing TPS 3R, yang mana TPS 3R siap untuk menerima ini dan mengolah. Dan mungkin di situ apakah dalam bentuk apa nanti reward kita berikan, atau mungkin secara personal kita tambah, atau mungkin ya SDM dan seterusnya. Tapi yang jelas saya sudah perintahkan PLT Dinas Helaka untuk pengolahan sampah TPST yang saya baru bangun di kuburan Cina, di belakang kuburan Cina itu kemungkinan akan saya serahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, sehingga dengan outsourcing, sehingga silakan. Nah saya akan coba seberapa besar dia bisa, volumenya bisa ngolah sampah. Kalau bisa itu saya akan kasih semua, sehingga saya akan tenang, nggak mikirin itu lagi. Ya, dia akan mengakhir tenaga dengan cara outsourcing. Ya, dia akan menentukan jika dia, yang namanya kalau dengan pihak ketiga kan beda dengan pemerintah. Dia nggak boleh malas-malasan. Itu dia punya aturan. Pengolahan sampah kayu dari laut ya Pak ya? Iya. Saya sudah sampaikan kemarin Pak Gubernur, bahwa Pak Gubernur juga memahami, Pak Menteri juga memahami bahwa memang Badung ini kan salah satu sampah yang sifatnya spesifik, yaitu masalah sampah kiriman. Dan ini kelihatannya memang tentu sampah-sampah itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itulah mau tidak mau ya harus diproses. Nah kita memang ada beberapa sudah dibawa ke TPST, tapi kan tidak bisa kita menjanjikan juga apakah semua bisa diproses di sana. Karena dilihatnya dalam kondisi, mohon maaf ya, tidak peak season aja, yang biasa tidak puncaknya angin musim barat ini udah 15 ton, apalagi dalam kondisi peak. Inilah yang kita takut. Tapi mudah-mudahan nanti dengan pengertian, dengan apa yang kita akan dorong ini, ya setidaknya bisalah kita mulai atas. Walaupun saya belum berani memastikan bahwa itu akan maksimal pasti, tapi
saya udah ada upaya. Biar nggak ketinggalan berita menarik lainnya, yuk subscribe YouTube channel MCI News Indonesia.